Sehingga nanti salah satu manfaat ERAX itu adalah penggunaan obat-obat anti nyeri bisa diturunkan. Tapi memang terbukti itu ya dok ya? Terbukti. Kita ngobrol dengan pasien ya, sering kita tanya, gimana dibandingkan operasi pertama? Oh enak sekarang dok, lebih nyaman, lebih nggak sakit, kemudian lebih cepat aktivitas. Jadi memang kelihatan secara konsep dia memang sangat memberikan beberapa dampak positif kepada pasien. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini bersama saya Sulfi Sofiana. Dan pekan ini kita akan membahas tentang kesehatan dan tren-tren terbaru apa yang sedang marak dibahas saat ini. Bersama saya saat ini sudah hadir Dr. Muhammad Fahri, spesialis Opjin, Dokter Opjin di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Kendang Sari, Surabaya. Nah khusus ini karena kita kehadiran Dokter Opjin ini, kita akan membahas tentang metode operasi sesar ERAX. Nah, yang ini kan jadi banyak sorotan ibu-ibu, apalagi beberapa seleb ini sering gitu habis operasi ERAX gitu. Akhirnya ngetren sebenarnya. Hits. Terus Trending juga topik. Banyak yang bilang juga ini banyak loh keuntungannya. Nah, lebih jelasnya kita akan mengulas ini apa yang benar dan tidak gitu ya, Dok. Siap. Dok, ini Dokter Fahri ya, Dok ya panggilannya. Ini dulu menempuh pendidikan dokter ya di FK UNER, spesialis Opjin juga di UNER juga ya tahun 2005. Nah dok, Bu Siti mungkin bisa dijelaskan metode persalinan ERAX ini seperti apa sih sampai akhirnya memunculkan pendapat kalau ini tuh lebih bagus dibandingkan mungkin metode persalinan yang lain begitu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya ingin menyampaikan dulu ada beberapa istilah ya. Pertama, ada yang mengatakan itu ERAS, ada yang mengatakan itu ERAX. Ya. Sebetulnya sama. Jadi kalau ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery. Ya. Kalau ERAX, Enhanced Recovery After Caesar Section. Jadi ya pembedahan juga. Ya. Karena kalau operasi jantung juga pakai nama ERAX. Ya, jadi Enhanced Recovery After Cardiac Surgery, ERAX juga. Jadi prinsipnya sama, mau operasi apapun, untuk operasi kandungan, operasi sesar, operasi jantung, operasi bedah, ya usus dan sebagainya, enhanced recovery artinya suatu manajemen operasi, mulai dari pre-operasi, selama operasi, pasca operasi, dengan tujuan satu, menurunkan stres pada ibu atau orang yang mau melakukan operasi. Yang kedua, menjaga stabilitas kondisi tubuh selama operasi. Yang ketiga, mempercepat recovery setelah operasi. Yang menyangkut salah satunya di situ adalah mungkin biar lebih cepat pulang, tapi bukan ERAX itu biar cepat pulang, bukan. Berarti ini bukan mungkin jarumnya jadi lebih kecil atau pedangnya jadi lebih bagus. Jadi ini manajemen operasinya. Lebih ke manajemennya. Memang salah satu harapannya dia bisa mempercepat length of stay, lama tinggal di rumah sakit itu lebih dipersingkat. Kos operasi, kos biayanya bisa lebih ditekan kayak gitu. Tapi ini suatu sistem manajerial yang tidak hanya menyangkut dokter yang operasi, tapi juga menyangkut sistem rumah sakit secara keseluruhan. Mulai dari persiapan operasinya, mungkin dokter atau perawat, atau mungkin bahkan bagian customer service di rumah sakit itu, kemudian waktu melaksanakan operasi, mulai dari dokter yang melakukan operasi, dokter anestesinya, dokter biusnya, perawat yang melakukan pendampingan, perbantuan selama operasi, dan setelah operasi. Jadi perawat-perawat di ruang recovery, perawat di ruang rawat inap, atau bidan yang di situ itu berperan semua. Dan yang nggak boleh diabaikan adalah pasiennya sendiri.
Jadi misal ERAX itu kan menuntut pasien agar mau bergerak setelah operasi, aktif, mobilisasi. Tapi pasiennya males. Misalnya, ayo ibu bergerak, jalan Takut duduk. gitu mungkin Oh ya, enggak, saya masih lebih nyaman begini. Ya sudah, artinya harapan kita untuk speed recovery, biar dia cepat beraktivitas nggak tercapai. Jadi ini suatu sistem ya sebetulnya yang, jadi bukan suatu teknik atau suatu metode yang berkait dengan cara apa gitu Berarti ya. bukan karena kemampuan tambahan dokter Ocit gitu. Bukan. Jadi ini suatu perkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman kita terhadap suatu konsep manajemen operasi. Misal saya ambil contoh, dulu harus puasa sekian jam ya. Nggak boleh ini. Dulu urus-urus kayak gitu ya. Kalau misalnya habis operasi makan harus nunggu kentut dulu ini, itu kan itu sudah ditinggalkan semua sekarang ya. Dan model W itu bukan setahun 2 tahun ini, sudah 10 tahun yang lalu sebetulnya prinsip-prinsip ERAX itu sudah dipakai. Cuman secara istilah kemudian secara disusun secara rapi gitu baru mungkin setahun terakhir ini. Dan itu memang sangat ya namanya sesuatu yang baru, itu kan cepat sekali. Ternyata manfaatnya memang kelihatan. Orang dulu operasi harus pakai kateter, kateter tahu ya, selang dipakai saluran kencing 12 jam misalnya, itu kan tersiksa. Orang tersiksa dipakai infus 12 jam. Sekarang 45 jam infus dicopot, kateter dicopot, orang bisa bergerak kan sangat nyaman. Nah, endingnya kan orang merasa nyaman, resiko komplikasi infeksi diturunkan, biayanya bisa diturunkan, lama tinggal di rumah sakit bisa dipercepat. Tapi tidak harus diasosiasikan ERAX ben cepet mulih itu yang enggak gitu juga bahasanya. Berarti enggak lebih mahal juga sebenarnya? Enggak lebih mahal juga. Jadi tergantung nanti bagaimana masing-masing rumah sakit mempersiapkan konsepnya itu. Jadi memang harus dipersiapkan atau mungkin diedukasi sebelum proses pelaksanaan ya. ERAX yang pertama sekali ada edukasi yang paling penting justru. Waktu kehamilan berapa minggu atau berapa bulan itu dok biasanya pasien sudah mulai diputuskan oke, kamu harus sesar mungkin ya. Atau mungkin kan butuh edukasi nih. Sementara mungkin kasus-kasus yang mendadak itu bagaimana? Pertama, semua operasi ERAX atau enggak ERAX harus ada edukasi. Ya, jangan gara-gara enggak ERAX enggak edukasi ya. Jadi prinsip dasarnya kan ya, prinsip dasar semua operasi, jangankan operasi sesar ya. Operasi ngambil kutil aja kan ada edukasinya juga ya. Nanti biusnya lokal, nanti habis kan ada edukasi penjelasan ya. gitu. Jadi itu bagian yang tidak bisa dipisahkan satu proses pembedahan. Nah, di ERAX ini konsep edukasi itu kan menenangkan. Kalau orang tenang, harapannya stres preoperasinya lebih rendah. Kalau orang dengan stres preoperasinya lebih rendah, harapannya nyerinya lebih ringan ya. Kalau orang sudah tenang, lebih ringan, sehingga nanti salah satu manfaat ERAX itu adalah penggunaan obat-obat anti nyeri bisa diturunkan. Tapi memang terbukti itu ya dok ya? Terbukti. Jadi kan mungkin sudah menerapkan ERAX ini berapa lama gitu? Bukan saya ya, rumah sakit secara umum ya. Rumah sakit itu kira-kira mungkin dari setahun ini sudah. Rumah sakit di tempat dengan praktek sekarang ya, itu sudah setahun ini menerapkan dan itu memang terlihat nyata kondisi ibu pasca melahirkan. Secara kita ngobrol dengan pasien ya, sering kita tanya gimana dibandingkan operasi pertama. Oh enak sekarang dok, lebih nyaman, lebih nggak sakit, kemudian lebih cepat aktivitas. Jadi memang kelihatan secara konsep dia memang sangat memberikan beberapa dampak positif kepada pasien. Tapi ada resiko khusus nggak metode ini, sistem ini dibandingkan mungkin sesar yang dulu? Jadi tidak merubah metode sesarnya, teknik operasi tetap sama ya. Ini kan manajemen persiapan selama dan setelah operasinya, ya. Yang perlu diperhatikan bahwa ERAX ini kan bersifat manajerial ya. Jadi kita juga harus melihat semua faktor risiko pembedahan. Misal orang ini risiko perdarahan habis persalinan, jangan cepat-cepat dipulangkan. Jadi kan ada asesmen sebelum pembedahan itu ya, kita analisa. Ini ada risiko. Misalnya pasien dengan
preeklamsi, ya, tekanan darah tinggi selama hamil dan disesar, tekanan darahnya sampai 180. Kalau kita pakai prinsip cepat pulang, habis operasi besok pulang tekanan darah masih 180, di rumah kejang, nggak bisa. Jadi ERAX tidak menghilangkan analisa risiko sebelum, setelah, atau selama atau setelah. Jadi tetap kita akan itu menjadi pertimbangan. Bukan gara-gara ERAX terus apapun pulang deh, enggak pokok 2 hari 3 hari pulang gitu, enggak juga gitu. ya. Ya kalau memang ERAX kadang-kadang kan hari ini operasi, besok pulang sesar. Jadi pasien kok enak gitu ya. Tapi itu untuk kasus-kasus yang memang secara umum aman ya. Tapi nggak semuanya kan orang hamil aman. Ada orang hamil dengan hipertensi, hamil dengan diabetes, hamil dengan semacam-macam lah ya. Nah, pada kasus-kasus dengan kriteria khusus ini, ERAX tetap kita lakukan, tapi prinsip bukan asal pulang. Sama dengan begini, orang melahirkan anak pertama. Kalau kita pakai prinsip cepat pulang, sampai rumah bengong dia. Belum bisa nyusui, belum bisa mandikan, belum bisa merawat tali pusat, di rumah nanti jadi baby blues malah. Iya benar. Ya, biasanya walaupun dia sudah nggak ada apa-apa, saya biasanya bilang nambah sehari ya, belajar. Harus belajar memandikan, belajar merawat tali pusat, belajar menyusui yang penting. Jadi jangan sampai gara-gara dia, ini kan ERAX dok, saya kan mau pulang, di rumah bengong nanti ngapain. Bukan itu tujuannya. Jadi ini enhance recovery. Bagaimana mempercepat recovery pasca pembedahan. Yang dulu mungkin tidur 12 jam, sekarang 4-5 jam. Kalau dulu makan, nunggu ini, sekarang 1 jam sudah ngunyah permen karet misalnya. 2 jam sudah makan minum. Gitu. Jadi usus diminta untuk beraktivitas seperti biasa sudah. Kalau dulu kan nggak boleh dulu, ya, sehingga nanti usus istirahat terlalu lama, secara fisiologis nggak bagus. Pendekatannya gimana dok? Soalnya kan tidak semua pasien itu bisa langsung seperti yang jangan bilang, saya belum pengen gerak dok, lebih nyaman kayak gini misalnya gitu. Kalau masalah gerak, semestinya kan semua orang kalau nggak ada apa-apa ya, artinya yang normal ya, harusnya mau melakukan seperti itu. Karena sudah tidak ada resiko gitu ya. Tapi kan karakter orang beda-beda. Yang ini perlu ERAX itu kadang-kadang perlu pasca operasinya effort dari perawat atau bidan yang ngerawat. Dia harus cerewet, harus mau ngomong. Misalnya bidannya di rumah sakit pakai ERAX, tapi bidannya atau perawatnya misalnya habis sesar misalnya, ayo ibu, mams gerak, mbak saya tak tidur aja sampai besok pagi. Ya sudah terima. Habis itu perawatnya nunggu ya enggak, udah biar aja tidur. Enggak begini juga, enggak boleh. Ya, jadi ya perawatnya harus rajin, ayo semangat, dibantu pelan-pelan, memberikan kepercayaan diri kepada pasien untuk melakukan. Takut mbak, jangan, nggak apa-apa, nggak usah takut, bergerak aja. Ini bagian dari ERAX. Jadi kalau misalnya perawatnya cuman perawatnya mager, pasiennya mager, ya selesai, nggak tercapai tujuannya ERAX gitu ya. Bukan sekedar nggak sakit, tapi juga recovery. Kan ERAX itu tadi kan enhance recovery. Yang penting recovery-nya. Recovery itu kan nggak sakit, tapi bagaimana pasien bisa segera beraktivitas seperti biasa tanpa bantuan khusus dari orang lain. Oke, kalau di tempat jenengan kan di rumah RSIA Kendang Sari ini sudah menerapkan setahun terakhir ini, maksudnya manajemennya sudah tersistem. Itu berarti seluruh pembedahan sesar itu berarti sudah memakai sistem ini ya? Jadi begini ya, ERAX ini bukan mandatori, bukan kewajiban ya. Jadi lihat situasi, saya bilang tadi ya. Tapi prinsip-prinsip ERAX sudah diterapkan secara keseluruhan. Jadi prinsip sefisiologis mungkin, pain management, kemudian early feeding, early mobilisasi, orang diberikan makan lebih cepat, disuruh bergerak lebih cepat, itu sudah dipakai. Walaupun ada beberapa bagian yang mungkin tidak bisa dilaksanakan secara total. Sambil contoh, misalnya pasien dengan pemantauan ketat terhadap cairan, nggak mungkin infusnya kita copot 4 jam. Kasus misalnya kasus-kasus orang pendarahan, ya infusnya kita pertahankan lebih lama. Kita perlu monitoring produksi kencing misalnya. Nggak mungkin habis 4 jam kita copot kateternya. Ya, jadi prinsip-prinsip dasarnya kita pakai ya. Misalnya prinsipnya tadi saya bilang, makanannya, bergeraknya, ininya. Tapi ada beberapa bagiannya yang
mungkin tidak bisa kita terapkan 100% karena kondisi pasien tersebut. Kira-kira gitu. Oke. Kondisi pasien seperti apa sih akhirnya ini ideal untuk diterapkan ERAS ini? Ya, secara umum semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa, ya. Termasuk mungkin karena ini manajemen ya, Iya. atau mungkin bukan pembedahan juga diterapkan juga. Ya, jadi gini, kira-kira saya gambarkan Oke. perjalanan ERAK ya. Gimana? Jadi pertama pasien kalau datang ke rumah sakit ya, akan ada edukasi dulu lah. Edukasi mengenai apa sih ERAK itu, apa sih operasi itu, sesar tuh diapain sih ya. Itu penting ya. Idealnya berapa bulan kehamilan itu mulai diberikan? Kita kan nggak bisa bicara bulan, karena kan belum tentu orang itu sesar. Ya, kan? Barangkali edukasi aja gitu. Biasanya kita sampaikan di sesi umum. Di senam hamil ya, tapi kalau sudah berhadapan case by case, kasus demi kasus ya, waktu kita rencanakan itu, waktu sudah diputuskan ya, misalnya memang ada ibu ya ini sesar gitu. ya, misalnya sesar ya, kita kan ngomong soal itu yang pertama. Yang kedua akan masuk ke manajemen secara intervensinya, misalnya pasien diminta masih makan 6 jam terakhir itu boleh masih makan padat ya, masih makan padat. Nah, dulu kan habis itu kan puasa. Sekarang udah sampai 2 jam sebelum operasi masih boleh minum manis. Dulu kan ini makan minum terakhir udah dari malam itu sudah 8 jam lah setidaknya. Sebelum operasi pun 2 jam masih boleh minum jus buah. Dulu kan hanya boleh air putih. Jus buah, teh manis ya, semua yang manis lah, kecuali mungkin susu yang biasanya dilarang. Kemudian diberikan obat anti nyeri sebelum pembedahan. Kalau dulu kan nggak pernah dipakai. Iya, biasanya setelahnya. Sekarang diberikan obat anti nyeri sebelum pembedahan. Ya, ini kira-kira gambarannya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian masuk ke wilayah persiapan operasi secara langsung ya. Misalnya membersihkan daerah operasi. Kebersihan itu penting karena kalau orang luka operasi terjadi infeksi itu juga mengganggu proses recovery. Kebersihan daerah, irisan segala macam itu juga penting. Kemudian selama operasinya, ya, ada beberapa hal yang misalnya kita meminimalisir kerusakan jaringan. Itu juga bagian dari mengurangi nyeri. Dokter bius biasanya akan melakukan pembiusan beberapa metode. Selain misalnya memberikan obat bius ya, misalnya dari belakang itu ya, atau juga biasanya ditambahkan pada injeksi langsung di daerah irisan ya, itu juga namanya TAP itu. Jadi membantu mengurangi nyeri pasca operasi. Dalam hal ini misalnya golongan-golongan yang mengandung opioid atau ya gampangnya narkoba lah gitu ya. Itu karena itu kan memiliki efek samping. Dengan nanti nyeri atau obat bius yang kita dipakai itu harapannya mengurangi dosis penggunaan opioid itu. Nah setelah operasi pasien 1 jam misalnya langsung diberikan permen karet suruh ngunyah, kemudian 2 jam makan minum, 4-5 jam lepas infus dan kateter. Nah di sini bisa kita lihat kan prosesnya seperti apa. Cepat sekali. Ya gitu ya. Ya itu yang membuat setelah 4 jam 5 jam pasien sudah diminta untuk melakukan aktivitas ringan. Duduk, jalan gitu ya. Kalau sudah ya habis itu aktivitas biasa ya besok kalau misalnya nggak ada keluhan ya boleh pulang. Tapi sekali lagi ini dilakukan dalam kondisi-kondisi general ya. Ada case-case khusus yang nggak bisa kita lakukan seperti itu. Mengingat keuntungannya bagi orang yang memang nggak ada case khusus nih, berarti kan bisa dibilang recovery-nya sama kayak persalinan normal gitu kan? Iya, betul. Ya. Ini mungkin akhirnya nanti orang-orang mikir lebih baik aku sesar aja di rumah sakit yang udah menerapkan sistem ini gitu. Iya. Tapi memang ada kondisi khusus nggak akhirnya ibu hamil itu akhirnya diputuskan harus sesar gitu? Iya. Selain apa kalau minta sendiri itu juga bisa atau gimana? Jadi gini, dari dulu nggak pernah berubah sebetulnya. Filosofi persalinan itu adalah kalau nggak ada indikasi sesar, lebih baik lahiran normal. Itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Ya, jadi yang syarat rujukan juga gitu. Ya, jadi itu nggak pernah berubah ya.
Yang berubah adalah kondisi zamannya. Kalau indikasi dari dulu sama. Kan indikasi sesar itu kan sebetulnya secara umum kan ada 4 ya. Satu indikasi janin, bayinya lintang, ya, atau letak sungsang anak pertama, atau bayi gede, nggak bisa masuk Pak. ya, atau bayinya mengalami gangguan pertumbuhan yang ekstrim, itu indikasi janin. Kedua indikasi ibu, ibunya mutlak nggak boleh mengejan misalnya. Minus matanya? Bukan. Oh, bukan. Minus bukan indikasi sesar secara umum ya. Contoh misalnya saya pernah punya kasus ibunya pakai lensa mata tanam misalnya. Ya kalau ngejen kan bahaya ya misalnya, atau ibu dengan hipertensi yang berat misalnya ya. Itu contoh-contoh. Panggul sempit. Ya. Memang ada ya panggul sempit itu? Panggul sempit ada. Ya terutama bagi mereka dengan mohon maaf tinggi badan di bawah 145. Tapi dokter kan harus menganalisa dulu panggulnya normal apa enggak. Indikasi di luar ibu dan janin. Contoh plasenta di bawah, nutupin jalan lahir. Kemudian ketuban yang habis. Ya itu juga contoh. Kemudian ada lagi indikasi yang berkaitan dengan sosial. Ini bisa saja dilakukan sesar. Mereka hamil 3 kali, 4 kali hamil, 3 kali keguguran. Dapatnya ini setengah mati kan berarti ya. Kemudian hamil dengan bayi tabung. Kalau bahasa kedokteran tuh HSVB itu, High Social Value Baby. Mereka yang hamil dengan effort yang spektakuler, yang luar biasa. Biasanya ini sesar ya. Nah, yang sekarang yang berbeda, yang kelima ini masuk. Sesar by request. Dulu nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Ya, kenapa ini muncul? Kita harus paham sekarang bukan lagi dokter itu sebagai decision maker nomor 1. Segala keputusan kan didiskusikan dengan keluarga. Nah, orang yang paling berhak mengambil keputusan siapa? Ibunya. Karena yang menjalani sampai selesai ibunya. Jadi dokter tidak lagi seperti dulu. Dulu dokter memang punya power yang luar biasa. Ya. Yang kedua, dulu orang mungkin bisa lihat di film-film ya. Orang melahirkan tuh kan masuk kamar bersalin, keluarga semua nunggu di luar. Benar. Mau diapa-apain dulu nggak ada yang tahu. Tiba-tiba nanti susunya keluar, manggil suaminya, Pak ini bayinya. Gitu ya. Sekarang keluarga menyaksikan prosesnya. Ada keterlibatan emosional di situ. Saya sering sekali berhadapan dengan situasi misalnya ibu ditunggui oleh ibunya. Ibunya waktu melahirkan 4 kali lahiran normal semua. Lihat anaknya kesakitan nggak tega. Sekarang ibunya ngomong sama dokter, Dok, disesar aja dok. Loh kenapa Bu? Nggak tega saya. Itu saya nggak sekali 2 kali loh udah pikir kayak gitu. Saya bilang padahal sebenarnya masih bisa diusahakan. Iya, saya bilang ibu 4 kali lahiran normal, kenapa nggak itu yang di support ke anaknya? Nggak tega dok, ini anak beda. Kalau mending saya yang merasakan sakitnya. Itu kan ibu, lihat anak kesakitan, mungkin ada yang menjerit segala macam. Kalau istilahnya orang tua itu kan tukar nyawa, tak PS sakitnya enggak apa-apa gitu ya. Nah kalau sudah kayak gitu keluarga memutuskan, ya akhirnya dokter kan memahami keputusan itu, tapi harus diedukasi dulu. Misal kita ngomong, ini tetap oke kok, masih bisa kok, lancar kok, kepalanya turun kok, pembukaannya lancar. Kalau dokter sudah menjelaskan, ya secara lengkap, mungkin sampai 2-3 kali, tetap minta sesar, ya dilakukan. Kenapa? Kalau nanti misalnya nggak dilakukan ada apa-apa repot juga dokternya. Nah, dokter kan sudah saya bilang ini harusnya minta sesar. Kenapa? Itu kan jadi situasi zaman sudah berubah gitu ya. Jadi proses lahiran normal itu ya semuanya lahiran normal itu bisa berbelok kepada sesar. Ya. Yang direncanakan normal pun itu bisa beloknya juga ke sesar kan? Iya benar. Misal ini lahiran normal nih, pembukaannya 1, 2, 3, 4, 5, terus macet. Macet, nggak mau nambah pembukaannya. Atau
pembukanya lengkap, kepala nggak mau turun, Padahal sudah dipangkul gitu. ya. Terus mau diapain? Ya, nggak mudah kan dalam situasi kayak gitu. Ya, sesar menjadi jawabannya, menjadi solusinya. Jadi secara filosofi nggak ada yang berubah sebetulnya. Jadi normal itu yang terbaik. Tetap yang terbaik. Dengan indikasi yang sesar, dengan indikasi yang saya sampaikan tadi, indikasi janin, ibu, kemudian di luar itu, termasuk yang macet-macet tadi itu, mungkin indikasi sosial. Tapi sekarang ketambahan indikasi satu lagi itu, by request. Jadi apakah setelah ERAX nanti orang jadi merasa gampang? Saya tidak mengatakan nggak mungkin, bisa saja orang menjadi lebih nyaman tapi secara umum filosofinya tidak akan pernah berubah. Itu. Oke. Tetap yang utama kalau bisa ya normal. Betul. Tapi kalau sudah diputuskan atau sudah direncanakan dengan kasus janin, dan kalau janin biasanya dadak ya dok ya? Enggak juga sih. 38 minggu gitu sudah bisa dilihat gitu. Apanya? Sesarnya? Enggak, jadi gini ya. Kalau kita bicara skenario persalinan ya. Ada orang yang sudah bisa kita putuskan sesar sejak awal. Jadi hamil baru 3 bulan ini saya bisa ngomong ini sesar loh ya nanti. Contoh, bekas sesar 2 kali. Saya udah hamil 2 kali sesar semua dok. Dia hamil baru 3 bulan. Kira-kira ini lahirnya gimana dok? Ya sesar karena udah 2 kali. Sudah nggak bisa normal ya? Atau dia hamil sesar baru 1 kali, jarak terlalu pendek, terlalu dekat. Pendek itu berapa? Ya, patokannya kan 18 bulan antara lahiran ke lahiran. Tapi misalnya dia mepet ini, itu juga mungkin sesar lebih better lah daripada normal. Atau ada indikasi memang dari awal kita tahu nggak boleh ngejen misalnya, ya itu udah dari awal kita sesar. Sisanya kan masuk ke pemeriksaan, analisa, terus sampai nanti mendekati akhir dari kehamilan kan. Nah dari situ kan mulai terseleksi sebagian. Ada yang prematur, saya nggak bicara prematur ya, saya bicara yang sampai 9 bulan sudah disiapkan ya. Ternyata dalam perjalanannya bayinya melintang. Ternyata dalam perjalanannya plasentanya di bawah, ya. Dan sebagainya. Ini kan nggak darurat ya dok ya, maksudnya sudah terencana. Ya ini terencana kan ya. Oke, sebagian disesar. Sebagian besar lain kan masuk tetap menunggu persalinan normal, ya kan? Dalam perjalanannya terseleksi lagi. Ada yang ketubannya pecah duluan. Ada yang tensinya tiba-tiba naik 180 kena preeklamsi. Ada yang masuk tahap persalinan. Sebagian besar lancar, lahir. Sebagian besar macet. Sebagian kecil macet. Yang sebagian kecil ini kan nanti diolah lagi. Apakah harus sesar? Enggak juga. Bisa induksi kan. Bisa dikasih infus, dikasih perangsang. Nah, kemudian berjalan lagi, pembukaannya lengkap, kepalanya turun, tapi ibunya lemes. Enggak kuat ngejen. Terus dokter ngapain? Apa harus sesar? Enggak juga, masih bisa divakum. Zaman dulu ada yang ditang. Ditang tau ya, ditang. Sekarang sekarang vakum. Vakum ya, termasuk yang miring-miring kadang juga divakum gitu. Dikop lah bahasanya, dikop ya. Kemudian ada yang sampai 41 minggu nggak lahir-lahir. Kok nggak lahir-lahir dok? Udah HPL nggak lahir-lahir misalnya. Padahal semuanya normal. Semuanya normal. Terus mau ngapain pada yang ini kasus ini? Ya kita analisa semua, ketuban bagaimana, aliran darah gimana, ukuran bayi gimana, kepalanya masuk apa enggak, kematangan serviknya, mulut rahimnya gimana. Oh, ini masih memungkinkan untuk normal, induksi aja deh. Induksi nanti jalan lagi, lancar apa enggak induksinya? Maju apa enggak? Jadi complicated banget sebetulnya prosesnya itu banyak gitu ya. Untuk yang terencana dok, kira-kira ada tips khusus gak persiapan ibu untuk menghadapi operasi sesar nih? Kan mungkin masih termindset kalau ERAS berarti apalagi aku terencana gitu kan, aku pasti cepat pulang dan lain-lain. Atau ada yang
bisa dilakukan ibu ini untuk mempersiapkan supaya operasinya ini berjalan lancar begitu? Ya, jadi yang nomor satu, setiap kehamilan itu selalu berpotensi untuk terjadinya pembedahan. Kita kan nggak tahu. Kita endingnya ini ke normal atau ke sesar kan nggak pernah tahu. Jadi selalu kita bersiap untuk dua kemungkinan. Kecuali kalau emang sudah tahu dari awal ya tadi ya harus sesar. Tapi yang nggak, yang lain kan kemungkinan selalu ada. Jadi sebetulnya persiapan itu sejak hamil. Ya. Mau sesar atau enggak persiapannya sebenarnya sama Sejak sama. Ya. Kecuali kalau dari awal pokoknya harga mati saya nggak mau normal, itu lain lagi. Kan ada misalnya orang dari awal sudah pasang harga mati, saya nggak mau pokoknya normal, saya mau sesar. Ini mungkin lain approach-nya ya. Ya. Tapi kalau umumnya orang itu kan nggak tahu endingnya kemana. Dia masa tahu bayinya nanti melintang atau sungsang. Dia tahu nggak plasentanya di bawah? Nggak ada yang tahu. Even dokternya. Jadi begitu kita hamil, sebetulnya kita sudah harus mempersiapkan kedua kemungkinan. Persiapannya kapan? Ya sejak hamil itu. Ya, kalau kita bicara apapun endingnya, nggak bisa dibedakan persiapan selama hamil. Contoh yang paling sederhana aja, melahirkan tuh berdarah apa nggak? Berdarah pasti. Nggak ada operasi nggak berdarah. Normal berdarah, sesar berdarah. Persiapannya supaya tubuh kita nanti cukup darahnya apa? Konsumsi zat besi misalnya, makan yang cukup, kan nggak bisa. Saya mau operasi dok minggu depan, saya baru mau makan minggu ini, kan nggak mungkin. Saya sudah harus makan sejak awal gitu loh. Jadi kalau kita bicara persiapan, sebetulnya sejak hamil itu sudah persiapan semua. Persiapan fisiknya ibunya maksud saya, mulai dari gizinya, ya, kontrol kehamilan yang teratur, ya, mungkin senam hamilnya, ya, edukasi yang bagus, mempelajari itu dengan bagus, ya, kemudian mempersiapkan mentalnya, ketenangannya. Kan nggak mungkin kita hanya mengandalkan misalnya mau melahirkan tenang ya, sementara tiap hari dia lihat YouTube isinya orang melahirkan teriak-teriak. Benar. Iya kan? Ibu tenang ya ini. Sementara sejak hamil 1 bulan, di 9 bulan dia lihat YouTube isinya orang teriak-teriak. Biasanya saya selalu ngomong, sejak hamil jangan lihat yang serem-serem kayak gitu deh. Tanamkan kepercayaan diri deh. Itu penting. Jadi menenangkan diri itu penting. Nggak hanya menjelang persalinan, dari awal sudah ditoto gitu ya kepribadiannya. Termasuk juga mempersiapkan janinnya. Kita kan kepingin lahir anak kita sehat. Entah apapun metodenya. Ya. Gizinya, kecerdasannya nanti, segala macam. Akhlaknya mungkin kita siapkan. Jadi kalau kita bicara persiapan, sebetulnya sejak hamil. Sehingga apapun nanti pada saat diputuskan oleh dokter, ini baru operasi ya udah siap. Sudah siap. Even itu emergency. Ya pasti kalau kita bicara ideal, kita mau mudik lebaran nih, orang yang persiapan mobilnya, kendaraannya di servis dulu, itu pasti lebih aman di perjalanan daripada yang lebih yakin ya. Iya, besok mau berangkat, ini belum tahu nih, nggak pernah bannya nggak dicek apa. Itu jadi kalau kita bicara persiapan, apapun metodenya itu sejak kehamilan, ya laboratorium misalnya. Jangan sampai ujuk-ujuk nanti di ujung-ujung baru tahu anemi. Tadi saya ngomong zat besi itu. Idealnya berarti dari awal kehamilan. Dan itu kan periksa itu di puskesmas gratis itu bisa. Kemudian cek hepatitis misalnya, kayak gitu begitu. Jangan sampai waktu operasi hepatitis positif, nanti nular ke bayinya, kayak gitu. Jadi ideal persiapan dari awal. Kalau sudah kita persiapan dari awal, semua sudah terstruktur dengan baik, kita siap secara mental, secara fisik, ya tinggal terakhir ya semua nanti ya kembali lagi ke agama ya pasti ya. Kita bicara tawakal, kita bicara kesabaran, kita bicara semangat, kita bicara di situ semua akhirnya berperan ya. Apa yang kita lakukan secara fisikal, secara ikhtiar laboratorium, secara mental, terakhir ya nggak bisa lepas.
Kadang-kadang serapi apapun rencana kita, Tuhan mentakdirkannya berbeda, bisa saja kan. Itu jangan lupa doa, saya sering bilang itu. Orang hamil itu doanya mustajab soalnya. Ya, Iya. oke. Terakhir mungkin dok, ada pesan nggak buat para ibu hamil mungkin yang memiliki mindset yang mungkin salah ya terkait ERAS gitu tadi ya. Ada pesan nggak atau mungkin ada media edukasi lain yang bisa diakses sama ibu-ibu hamil ini kira-kira? Iya, jadi gini, saya sering sekali menyampaikan di banyak kesempatan, hamil itu anugerah, bukan orang sakit. Jadi jangan menganggap diri seperti orang sakit. Ya, jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini mitos, jangan. Tumbuhkan mindset positif, itu dalam hamil itu penting. Karena kita mau membangun suatu proses yang panjang, nggak hanya untuk 9 bulan ya, untuk nanti si kecil setelah lahir juga, itu yang pertama. Yang kedua, ini zaman yang sudah sangat gampang mencari informasi. Ada, ya kalau kita mau buka medsos, jangan lihat yang aneh-aneh lah gitu ya. Ya boleh lah mungkin, tapi jangan lupa lihat konten-konten edukasi dari sumber-sumber yang bisa kita percaya. Ya, apapun lah. Atau mungkin di rumah sakit tempat praktek jenengan kadang ada kelas-kelas khusus atau? Ada kelas 6 hamil, ada di Kendang Sari ada podcast juga rutin, ya ada podcast, ada edukasi, ada senam hamil. Di situ media-media yang sering kita pakai untuk edukasi. Jadi info terbaru terkait persalinan atau mungkin kesehatan ibu hamil ada di sana. Ada semua. Ya artinya itu bagian. Sekarang gampang banget kan cari. Dulu mana ada, handphone aja dulu nggak ada kan. Ya dulu mau cari informasi kemana ya. Mungkin dulu zaman itu koran ya. Dulu andalannya kan koran ya. Tapi sekarang sangat gampang. Nah, cari informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Dokter kandungan, dokter umum, bidan, itu bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang kita yang sering lebih percaya sama temen. Cari nih. Kalau sudah kena katanya, itu susah. Dok, WA ke saya, dok boleh nggak makan ini? Kan sudah saya bilang nggak apa-apa. Katanya ya sudah. Kalau katanya itu 1000 alasan sudah bisa keluar. Itu kan repot. Yang kadang-kadang lebih menggelikan, orang hamil anak pertama, kedua, terus gara-gara diprovokasi sama orang yang belum hamil jadi kepikiran. Padahal yang provokatornya belum pernah hamil. Kan agak kontradiktif. Harusnya kan terbalik. Nah ini apa ya? Gampang sekali terpengaruh sama hal-hal yang kadang-kadang agak nggak masuk akal. Jadi mencari informasi pada sumber yang bisa dipercaya. Yang ketiga, jangan lupa kontrol teratur. Nah, waktu itu silakan mau menanyakan secara bebas kepada dokternya. Lihat bayinya aja gitu ya. Jadi sampai tanyakan sama dokternya, dok, kalau saya nanti begini silakan aja, nggak apa-apa. Supaya nanti nggak ada misinformasi seperti tadi. ERAS hanya tujuannya cepat pulang, nggak juga. Itu loh. Jadi kalau sudah seperti ini, ya insya Allah kehamilan kita bisa happy ending. Nah, yang terakhir jangan lupa doa. Itu yang kalau saya bilang semuanya itu di doa ya. Karena kita sehebat apapun usaha kita, tetap Allah yang menentukan semuanya. Terima kasih sekali loh, informasi yang luar biasa terkait proses persalinan yang awalnya dikira terbaru. Ternyata memang itu metode yang lebih tersistem dari rumah sakit untuk memberikan kesehatan dan keselamatan ibu lebih baik saat pasca melahirkan. Jadi demikian podcast kita Cakap Sana Cakap Sini dengan Dr. Fahri dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semua. Sampai jumpa.
orang yang paling bahagia. Aku dan ayahmu selalu ingin di dekatmu, melihatmu tertidur, tersenyum, menjagamu saat kau terbangun. Sungguh pengalaman yang sangat menyenangkan, Aruna. Bisa berbagi kisah dengan para ibu yang